أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Kita teruskan di Al-Alaq, penjelasan dari Prof. 1 sampai dengan 5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Ayat-ayat pertama surah ini mengawali turunnya wahyu kepada Rasul Muhammad SAW, yang isinya selain perintah membaca juga menggugah manusia tentang asal kejadian dan tugas utamanya serta potensi yang dimiliki. Di ayat pertama ada perintah membaca yang disertai dengan mensucikan Allah. Perintah membaca di sini tidak terbatas pada memahami yang tertulis seperti yang kita pahami dari kata membaca. Karena Rasul bukan yang bisa membaca buku. Dan bahwa perintah ini juga tidak terbatas pada beliau saja, tetapi juga kepada segenap manusia yang rindu keselamatan dan kebaikan. Di membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, membaca semua yang kita amati itu dalam kerangka ismi rabb. Semua tetap apa yang kita tatap, yang kita lihat, kita coba biasa bisa terjadi. Oke, silakan yang ke kelas. Jadi perintah membaca di sini supaya semuanya itu ditransendensikan. Mau nggak bilang itu? Ditransendensikan, dikoneksikan dengan Allah yang Maha Transenden. Jadi transendensi juga pada Allah Zat yang Maha Transendental. Jadi semua yang kita baca itu hendaknya ditransendensikan. Nah, kalau dalam bahasanya Kunto Wijoyo itu kan tugas kenabian itu 3: humanisasi, liberasi, dan transendensi. Membaca punya Kunto Wijoyo. Ilmuwan-ilmuwan itu harus baca bukunya ilmuwan. Kunto Wijoyo itu ilmuwan Indonesia yang dia sejarawan UGM, tapi pengamatannya terhadap konteks Islam luar biasa. Dari sejarah tapi luar biasa dari sisi pembacaan fenomena. Jadi semua yang kita lakukan itu dalam konteks hendaknya ditransendensikan dan dikonekkan. Dan itu perintah Allah. Manusia tidak berwujud sendiri, apalagi kehidupannya yang sangat bergantung kepada yang lain, yang semuanya bersumber kepada penciptanya, Allah. Ia dituntut sadar atas posisi dirinya yang dicipta dan dicukupi. Allah mencipta manusia dari alaq, dari nutfah yang kemudian menempel pada rahim ibu. Sejak itu, ia sudah sangat tergantung pada pasokan makan dari ibu. Dan tergantung pula kepada kasih sayang Allah yang memproses perkembangan. Maka hanya Allah saja yang layak disembah manusia dan diakui. Dan hanya Allah yang layak diharap pertolongan karena kekuasaannya tidak terbatas. Ada sebagian kesan makna dari al-alaq, bahwa situ maknanya menggantung,
menempel. Artinya manusia itu selalu dalam ketergantungan kepada semua pihak. Kita tidak bisa memenuhi kebutuhan kita sendiri. Karena itu perlunya kolaborasi, sinergi, kerjasama, dan juga untuk keberhasilan itu harus dibangun dengan sinergi. Bahkan Nabi mengatakan orang yang paling berhasil itu justru orang yang keberadaannya itu memberikan manfaat bagi sekitar. Khairun nas itu kan kalau kita terjemahkan ya orang yang paling berhasil. Khairun nas, orang paling sukses. Itu ukurannya itu khairun nas anfa'uhum. Proses profesi apapun nanti kalau itu yang ukurannya sebagai ukuran keberhasilan itu sudah objektif sekali. Tidak harus menjadi profesor, tidak harus menjadi pengusaha, tidak harus apapun. Tapi kalau kamu sudah anfa'uhum linnas, itu sudah keberhasilan tertinggi, paling manfaat. Oke, sekarang kita baca di 3-5. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allama al-insana ma lam. Perintah membaca diulangi karena pentingnya bagi perkembangan manusia yang pada dirinya telah tersedia sarana yang cukup. Giat membaca, mengamati, dan meneliti dapat mempertajam akal dan pikiran manusia. Dan Allah berkenan memuliakan dengan tabir-tabir ilmu pengetahuan yang belum dikenal di samping pertajam dari sendirinya. Kegiatan seperti itu akan bangkitkan semangat menggali rahasia alam yang dapat memperkuat membaca alam dan kita membaca buku itu sebenarnya hakikatnya membaca orang yang telah membaca tulisan orang yang sudah menganalisis hasil bacaan dia terhadap alam. Misalnya kita membaca bukunya Baikuni tentang apa itu ilmiah dalam Al-Quran, teman-teman ilmiah dalam Al-Quran. Itu kan dia mencoba mengkontekskan antara ilmiah-ilmiah yang sudah ada dengan ayat Al-Quran. Berarti ketika kita membaca buku, kita membaca orang yang telah membaca alam. Kita membaca karya ulama tafsir. Hakikatnya kita membaca tulisan orang yang telah membaca Quran. Kan? Jadi kita perlu wasilah. Karena ilmu itu bagaimanapun hasil pengembangan dari yang kita nggak bisa mungkin mandiri. Terus aku nggak butuh buku apapun, saya akan langsung baca alam. Itu nggak akan temu apa, karena frame kita juga nanti tidak punya apa, nggak punya istilahnya itu kajian pustakanya, kajian teorinya itu belum. Itulah pentingnya kajian teori kan gitu. Teori yang ada dalam kita baca-baca itu kan jadi teori-teori yang akan nge-frame pemikiran kita. Oh ternyata ada. Nah, jadi kita perlu konsep-konsep teori yang sudah dibuat oleh ulama-ulama sebelum kita untuk kita bisa lebih tajam dalam melihat fenomena. Secara khusus disebutnya kalam, alat tulis yang memberi isyarat pentingnya alat atau cara model. Bila semangat membaca dan meneliti tinggi, ditopang metode yang baik, serta tidak lepas dari bimbingan Tuhannya, maka Allah berkenan membuka rahasia yang masih tersimpan dan membuka pula pemanfaatannya bagi kesadaran manusia tanpa meninggalkan hidayah Allah dan takdir. Manusia tidak kemampuan sendiri dan tidak mulia dengan sendirinya. Kayak ada bilang kata-kata.
Kemuliaannya lebih ditentukan kepandaiannya atau ilmu dan pengamalannya. Maka pada ayat ketiga disatukan dua kata, Iqra dan Akram. Pada ayat kelima tersirat bahwa di balik ilmu yang diketahui masih terbentang luas rahasia ilmu yang Allah berjanji membukakannya bagi mereka yang gigih menggali. Allamal insana ma lam ya'lam. Kalau kita gigih akan tersingkap sedikit demi sedikit. Generasi binaan Rasul memahami dan melaksanakan perintah Iqra. Kata perintah yang mengawali Al-Quran. Sedang kata lanjutnya, Bismi Rabbika mencakup pengertian bahwa segala kegiatan manusia harus terarah pada pengabdian dan pengagungan Allah. Dua jalur kegiatan, meneliti dan mengabdi. Meneliti konteksnya Iqra, mengabdi konteksnya Bismi Rabbika. Yang nampak jelas dalam ayat di atas adalah generasi pertama dihayati secara benar dan sungguh-sungguh, sehingga pengabdian kepada Allah terpenuhi dan kedekatannya dengan yang diundi terwujud. Apakah sikap seperti ini hanya ada pada suatu kurun saja? Kurun sahabat besar yang ataukah akan muncul pada masa berikutnya? Sangat tergantung pada kaum muslimin yang kini di sana. Sekalian, ini ada selipan hadis ya. Sahabat Ahmad bin Murarah riwayatkan hadis dari sahabat Nabi Ibrahim, sahabat bernama Ibrahim, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Ibnu Mas'ud, bacakan Quran untuk. Ibnu Mas'ud menjawab, Al-Quran turun kepada Anda, kenapa saya harus baca? Beliau menjawab, saya ingin mendengar bacaan orang. Kemudian Ibnu Mas'ud baca surah An-Nisa. Ketika sampai ayat 41, bagaimana sikapku ketika kami mendatangkan untuk setiap umat Rasulnya yang bertindak sebagai saksi dan kami panggil kamu menjadi saksi bagi umatmu? Beliau menundukkan kepala. Selipan akan bersyukur itu membayar menghayati ayat. Saya kira itu jelas sekalian. Semoga ada faedahnya. Insyaallah kita mari kita cukupkan kita akhiri. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanallah. Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.